Ya, selamat malam, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan atas satu kesempatan di mana kita dapat bersama-sama untuk pada hari ini, untuk kita mendengarkan firman Tuhan, khususnya melalui akan Persekutuan Pemuda GRI China pada hari ini. Hari ini adalah satu pembahasan kita yang terakhir di dalam Theology of Christmas, dan di mana di dalam Theology of Christmas kita sama-sama sudah membahas tentang what is incarnation, dan kita sudah membahas tentang what is kenosis. Dan hari ini kita akan bicara tentang what is glory, yaitu kita akan bicara tentang apa itu arti kemuliaan. Saudara, di dalam setiap kita di dalam menjalani bulan Desember ini, kita sudah banyak sekali melihat bagaimana campur tangan Tuhan dinyatakan untuk kita semua bisa tetap di era pandemik ini, kita masih dapat belajar tentang kebenaran firman yang dapat memberikan kelimpahan bagi kita, memberikan keberanian bagi kita, dan memberikan akan satu niat untuk bagaimana kita belajar hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, saudara, pada saat kita hari ini, khususnya di bulan Desember ini, kita membahas di dalam tema yang terakhir, yaitu kita bicara tentang what is glory. Nah, saudara, dan dalam kesempatan ini saya rindu kita semua bisa belajar untuk melihat bahwa di dalam konteks kemuliaan ada yang absolute, ada yang relatif, ada yang asli, dan ada yang palsu. Maka bagaimana kita belajar untuk mempelajari tentang what is the true glory? Apa itu kemuliaan yang sesungguhnya? Apa itu kemuliaan yang sejati? Dan apa itu kemuliaan yang benar-benar yang dapat menjadi dasar bagi kita semua. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kiranya Tuhan berbelas kasihan memimpin kita semua. Baik, saudara sekalian, sebelum kita akan mulai, mari kita sama-sama turun kepala, kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang berbelas kasihan memimpin kita dari awal sampai akhir. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan karena Engkau adalah Allah yang hidup, di mana Engkau adalah Allah yang penuh kasih, Engkau adalah Allah yang senantiasa mengajarkan kami bagaimana kami dapat belajar untuk melihat akan pentingnya kami untuk belajar dituntun oleh Tuhan. Kami berserah kepadamu ya Tuhan, dan kami menyerahkan setiap apa yang menjadi perjuangan hidup kami, supaya kami semua dapat berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Jangan biarkan kami berada di dalam akan hal-hal yang tidak benar, tapi kami rindu kami semua berjalan di dalam apa yang sesungguhnya Tuhan ajarkan, dan biarlah semuanya membawa kemuliaan Tuhan menjadi dasar kami untuk melangkah di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan juga untuk teman-teman kami yang hari ini berhalangan hadir, maupun juga teman-teman kami yang hari ini dalam kesibukan, maupun juga teman-teman kami yang sedang di dalam perjalanan khususnya untuk dapat mengikuti kami di dalam pertemuan hari ini. Kiranya Tuhan berbelas kasihan memimpin dari awal sampai akhir, dan kiranya pembahasan terakhir dalam Theology of Christmas di dalam bulan ini, kami dapat sekali lagi dapat diberikan kekaguman untuk dapat belajar kebenaran firman. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan juga untuk setiap kami yang akan mendengarkan, dan kami akan menggumulkan bersama. Kiranya Tuhan yang sekali lagi menjadikan kami semua menjadi murid-murid Tuhan yang setia. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu kami ke depan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Baik, saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Theology of Christmas. Dan hari ini kita akan masuk dalam sesi yang ketiga maupun sesi yang terakhir, yaitu kita akan bicara tentang glory. Kita bicara tentang kemuliaan, di mana kita melihat Natal bicara tentang kemuliaan, dan itu juga yang disampaikan oleh malaikat kepada gembala, itu yang juga disampaikan oleh malaikat kepada Maria, dan kita juga melihat bagaimana ini menjadi satu hal. Kemuliaan juga diberitakan oleh Allah pada saat Yesus dibaptiskan. Itu juga menjadi satu hal. Pernyataan kemuliaan Allah dinyatakan. Nah, saudara, maka melalui hari ini kita belajar Theology of Christmas adalah bicara bukan hanya sekedar di dalam inkarnasi Kristus, bukan di dalam pengosongan diri Allah menjadi manusia, tapi juga di dalam kemuliaan Kristus, di mana Dia adalah Allah yang menyatakan kemuliaannya datang ke dalam dunia, menjadi manusia pun Dia menyatakan kemuliaan Allah di dalam hidupnya. Dan ini menjadi satu pembelajaran kita pada hari ini. Nah, saudara, pertanyaannya adalah what is glory? Dan maka hari ini kita akan bicara tentang 4 subtema, saudara. Jadi dalam 4 subtema yang akan kita bicarakan, pertama adalah what is glory? Yaitu apa itu kemuliaan. Lalu kedua kita akan bicara tentang apa yang menjadi pemahaman tentang true glory and the false glory.
Yang mana glory yang benar, mana glory yang salah. Yang mana kemuliaan yang benar, di mana kemuliaan yang salah. Lalu kita juga bicara tentang ada kemuliaan yang absolut, tapi juga ada kemuliaan yang relatif. Dan terakhir kita akan bicara tentang the cosmic Christ and the soli Deo gloria, yaitu bagaimana kita melihat pentingnya Kristus di dalam kemuliaan. Dan ini menjadi pembahasan kita pada hari ini yang menutup tema kita khususnya dalam seri Theology of Christmas yang kita sudah bahas di dalam 3 kali pertemuan. Dan kiranya Tuhan memberkati kita di dalam pembahasan kita pada hari ini. Baik, saudara sekalian, kita mari masuk di dalam pembahasan kita pertama, yaitu what is glory, saudara? Apa itu kemuliaan? Banyak dari kita sudah bicara tentang Allah itu mulia, kita bicara tentang kemuliaan Allah, the glory of God, the glory of Christ. Tapi pertanyaannya bagaimana kita belajar untuk memahami secara definisi tentang what is glory, saudara? Maka kalau kita melihat di dalam bahasa Ibrani, kata Ibrani memakai kata kabot. Kabot artinya adalah mulia, artinya adalah agung, artinya adalah makmur. Ya, jadi bicara tentang satu hal yang elegan, satu hal yang begitu powerful, ya, yang begitu penuh kuasa, ya, itu digambarkan di dalam kata kabot. Saudara. Sedangkan kalau kita melihat di dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai adalah doxa, atau kita biasanya pakai adalah doxologi. Nah, kata doxologi itu diambil dari kata doxa. Nah, doxa artinya adalah semarak, cemerlang, masyur. Jadi, kalau kita naikkan doxologi itu adalah memasyurkan nama Allah, adalah lagu yang memasyurkan nama Allah. Nah, itu berasal dari kata doxa. Nah, kita melihat Ibrani dan Yunani bicara tentang kemuliaan, keagungan, kemakmuran, bicara tentang sesuatu yang bersifat ketuhanan. Ya, jadi kalau kita melihat kata kabot itu banyak dipakai khususnya bicara tentang konsep ketuhanan. Karena kata kabot tidak bisa lepas dari sejarah. Di mana sejarah Allah yang mencipta, Allah yang menuntun bangsa Israel, dan Allah yang menolong bangsa Israel, ini menjadi kata yang sangat melekat pada sejarah. Jadi kata kabot, yaitu kemuliaan, keagungan, kemakmuran, ini adalah satu kata yang melekat pada ketuhanan Allah saja. Atau lebih tepatnya adalah ketuhanan Yahweh, yaitu the one and only God alone. Jadi kata kabot lebih bicara tentang sesuatu yang bersifat supernatural, sesuatu yang bersifat adalah sesuatu yang berketuhanan, dan sesuatu yang bicara tentang the one and only God alone. Ya. Dan dalam bahasa Yunani waktu bicara tentang semarak, bicara cemerlang atau bicara kemasyuran, ya saudara ini memang juga bisa dikaitkan dengan kemasyuran Tuhan Allah. Tetapi kata doxa juga bisa dipakai khususnya untuk bicara tentang sesuatu yang mengagumkan, sesuatu yang bersifat semarak maupun masyur, tidak selalu Tuhan. Tapi kita melihat itu dipakai untuk para dewa-dewa, atau kita misalnya kita melihat orang-orang kepercayaan di dalam mitologi, mereka juga memakai kata doxa ini. Jadi kata doxa dipakai untuk sesuatu yang bersifat supernatural, ya. Tetapi ini bukan sekedar dipakai untuk Tuhan, the one and only God, tetapi bisa dipakai kepada dewa-dewa dan sebagainya. Tapi kabot ini bicara tentang satu histori yang memang hanya pada bangsa Ibrani, saudara. Karena kita melihat bahasa Ibrani itu adalah dipakai oleh bangsa Ibrani, yaitu Israel. Dan di dalam kata kabot ini hanya melekat kepada Tuhan sebagai the one and only God. Nah, oke. Saudara, maka pertanyaannya adalah bagaimana kita belajar memahami tentang glory ini. Kenapa ada orang bisa menafsirkan glory hanya di dalam the one and only God, tapi juga ada yang menafsirkan glory di dalam berbagai macam many gods. Nah, saudara, ini menjadi sesuatu yang akan kita sama-sama pelajari. Kenapa? Karena banyak orang mengeluarkan interpretasi, mengeluarkan penafsiran, sehingga akhirnya kita melihat banyak orang yang bicara tentang glory, tetapi di dalam pemahaman yang terlalu beragam. Terlalu banyak orang bicara tentang glory, bicara tentang interpretasi tentang glory, sehingga akhirnya kita disimpang siurkan dengan apa yang menjadi Natal dengan kemuliaan. Saudara, maka waktu kita melihat di sini, kita perlu untuk sama-sama untuk mempelajari dari kebenaran firman Tuhan, kita harus kembali kepada konteks, kita harus kembali kepada pengajaran, kita harus kembali kepada perspektif yang diajarkan oleh kitab suci, supaya kita tidak salah di dalam memahami tentang arti kemuliaan.
Surah Natal bicara tentang kemuliaan, tapi pertanyaannya kemuliaan macam apa yang dibicarakan di dalam Natal? Hari ini kita bicara tentang kemuliaan Natal, tapi pertanyaannya adalah kemuliaan Natal dikaitkan dengan apa? Apakah sesuai dengan kitab suci atau tidak? Nah, Saudara, maka hari ini kita akan sama-sama untuk menggali kebenaran firman Tuhan, lalu kita juga belajar untuk bagaimana mengkomparasikan diri dengan apa yang selama ini menjadi sebuah tren atau menjadi sebuah perspektif yang kita lihat di sekitar kita. Oke, kita bisa lihat kan slide berikutnya, Saudara. Kita coba buka di dalam satu bagian dalam kitab suci. Mari kita membuka di dalam Lukas pasal 2 ayat 14. Mari kita membukanya di dalam Lukas 2 ayat yang ke-14. Lukas 2 ayat yang ke-14. Oke, saudara sekalian, kita baca bersama-sama, dimanapun saudara berada, kita akan sama-sama baca ayat ini. Lukas 2 ayat 14, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, ini adalah satu kalimat yang diucapkan oleh siapa? Diucapkan oleh malaikat dan sejumlah bala tentara surga yang memuji Allah. Saudara, di sini adalah satu hal yang bersifat supranatural. Sesuatu yang bersifat rohani, kita melihat bagaimana malaikat yang menyatakan ini. Nah, nanti di hari Minggu kita akan bicara khususnya untuk memahami tentang nyanyian malaikat, saudara. Bagaimana di dalam Natal itu ada the song of angel, di mana kita melihat di dalam satu bulan ini kita belajar untuk membahas tentang nyanyian atau kidung pujian Natal pertama. Kita belajar dari Maria, kita belajar dari Zakaria, kita juga belajar dari malaikat, dan kita juga belajar khususnya memahami setiap doa yang tercatat di dalam kitab suci. Nah, saudara, dan khususnya dalam kesempatan ini kita melihat malaikat dan bala tentara surga memuji Allah, di mana isi pujiannya adalah kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, saudara, apa arti true glory? Apa arti kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi tersebut, saudara? Maka di sini kita mau belajar tentang teologi of worship, khususnya kita melihat apa yang menjadi isi pujian khususnya dari malaikat. Nah, waktu kita melihat di sini kemuliaan yang sejati yang diberitakan oleh malaikat dan sejumlah besar bala tentara surga memuji Allah, di sini kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama adalah kita bisa belajar tentang sifat dan tindakan Allah dalam manifestasi dirinya sendiri. Di sini kita melihat Allah sendiri adalah Allah yang mulia. Sifatnya mulia, tindakannya mulia, manifestasinya pun adalah manifestasi yang mulia. Jadi waktu kita melihat Kristus lahir ke dalam dunia, di situ diiringi oleh puji-pujian. Dan puji-pujian yang mengiringi akan kelahiran Kristus adalah puji-pujian yang menyatakan kemuliaan Allah. Dan kemuliaan Allah yang dinyatakan oleh para tentara dan malaikat tersebut, itu adalah puji-pujian yang menyatakan sifat Allah adalah mulia, tindakan Allah adalah mulia, manifestasi Allah adalah mulia. Jadi kelahiran Kristus dirayakan bukan seperti sembarangan bayi manusia lahir. Tetapi kita melihat kelahiran Yesus ke dalam dunia. Di situ adalah bersandarkan kepada kemuliaan Allah yang termanifestasi hadir di dalam dunia. Firman yang menjadi daging, yaitu adalah inkarnasi. Jadi saudara, pada saat kita melihat justru kelahiran Kristus adalah menyatakan kemuliaan Allah. Jadi kita melihat apa yang ada pada Kristus sendiri, dia pada saat lahir ke dalam dunia, dia bukan sembarangan membawa satu visi atau misi atau aksi pada dirinya. Tapi visi, misi, dan aksi yang ada pada kelahiran Kristus adalah visi, misi, aksi yang menyatakan kemuliaan Allah
Maka di sini menjadi sesuatu yang indah, yaitu di saat kemuliaan Allah dinyatakan di dalam pribadi Kristus. Berarti tidak ada egoisme dari Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus tidak mengagungkan dirinya sendiri. Tapi dia justru kalau waktu dia menjadi manusia, dia mengosongkan dirinya. Minggu lalu kita sudah bahas. Yaitu dia melakukan kenosis pada dirinya. Dia mengosongkan dirinya. Sehingga dia taat kepada perintah Bapa. Walaupun dia adalah Allah anak. Tetapi dia menyatakan bahwa aku, meskipun adalah inkarnasi Kristus datang dalam dunia, tetapi aku meresponi akan rencana kekal Allah Bapa. Mengajarkan kepada kita yaitu apa? Bahwa kita pun harus belajar rendah hati seperti Yesus. Kita harus belajar untuk bagaimana melakukan kehendak Bapa, dan kita harus belajar tidak egois. Kita belajar mengutamakan kemuliaan Allah, dan kita belajar tidak mengutamakan kemuliaan diri. Maka sifat dan tindakan Allah dalam manifestasi Kristus menggambarkan bagaimana kita hari ini sebagai manusia berdosa yang sudah diselamatkan oleh Kristus, maka hidup kita adalah hidup bukan untuk egoisme diri, tapi kemuliaan Tuhan saja menjadi respon kita sebagai orang yang percaya kepada Allah yang ditebus di dalam Kristus. Maka sifat dan tindakan Allah dalam manifestasi dirinya sendiri menjadi true glory untuk kita semua, untuk melihat bahwa kemuliaan Kristuslah itu sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Allah, yang ada pada Allah, dan yang dihadirkan oleh Allah. Itu pertama. Kedua, saudara, yaitu di dalam bagian ini kita bisa belajar tentang karakter dan cara Tuhan yang dihadirkan melalui Kristus dan orang percaya. Di mana kita melihat waktu Tuhan menghadirkan Kristus, Kristus dihadirkan bukan dengan cara kelahiran sama seperti manusia biasa. Tapi kita melihat bagaimana kelahiran Kristus dihadirkan di dalam cara Tuhan, di mana Tuhan tidak mengorbankan kesucian dan mengorbankan kekudusan, di mana pada saat Yesus lahir, dia bukan lahir sebagai bayi berdosa. Saudara, hari ini kita melihat banyak orang sampai sekarang, banyak orang memperdebatkan tentang Kristus adalah Tuhan. Jadi sampai hari ini masih banyak akan tulisan-tulisan khususnya dari orang-orang non-believer, orang-orang yang tidak percaya, maupun bukan orang-orang non-Kristen, yang memberikan satu serangan demi serangan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dan sampai hari ini kita melihat banyak sekali orang-orang ateis khususnya yang tidak mempercayai Yesus itu ada di dalam sejarah. Jadi seperti kita sudah pernah bahas tentang Richard Dawkins, kita sudah bicara tentang apa yang namanya setiap pemikir-pemikir ateis seperti Christopher Hitchens, lalu juga seperti juga akan Sam Harris maupun juga seperti Daniel Dennett, sudah itu adalah 4 orang ateis kontemporer yang sampai hari ini berkata bahwa Yesus itu tidak berada di dalam sejarah. Dan kalaupun mereka Yesus ada dalam sejarah, dia hanyalah manusia biasa. Tidak mungkin ada yang namanya the full deity of Christ. Ada yang namanya keilahian Kristus. Itu nonsens bagi mereka. Karena apa? Karena bagi mereka itu mempercayai Kristus itu seperti mempercayai bahwa di dunia ini tuh ada kuda yang namanya unicorn. Yaitu kuda yang punya apa yang namanya tanduk, itu namanya unicorn. Maka banyak mereka mengatakan bahwa Yesus itu mitos. Yesus itu cuma bikinan orang-orang Yahudi atau bikinan orang-orang Kristen atau bikinan Paulus dan sebagainya. Jadi banyak mereka tidak bisa mengerti karakter dan cara Tuhan, khususnya di dalam pribadi Kristus, pada saat dia lahir ke dalam dunia tanpa akan hubungan seksual, tanpa akan satu hal di mana sel sperma dan sel telur bertemu, tapi kita melihat bagaimana Tuhan memakai akan rahim Maria, dibuai oleh Roh Kudus, sehingga di situ tidak ada unsur dosa yang membuai, tetapi justru Roh Kudus yang membuai akan rahim tersebut, sehingga waktu lahir, di situ Yesus lahir bukan sebagai manusia berdosa, tapi sebagai anak Allah yang hanya meminjam rahim daripada Maria. Nah, saudara, ini tentu saja menjadi satu hal yang akhirnya membuat orang sampai hari ini berdebat habis tentang Kristus. Saudara, sampai sekarang kita juga melihat bukan cuma non-believer saja seperti orang-orang ateis, tapi kita juga menemukan banyak sekali orang-orang yang
Kristen juga yang juga tidak bisa mempercayai akan Kristus sebagai Tuhan. Jadi kita melihat di dalam kekristenan ada namanya Kristen liberalism, yaitu Kristen liberal, saudara. Nah, Kristen liberal adalah Kristen yang tidak bisa mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi mereka hanya percaya Yesus itu adalah nabi, tetapi dia tidak bisa menerima Yesus adalah Tuhan. Nah ini ada saudara gereja di Indonesia dan teolog-teolog di Indonesia yang tidak bisa mempercayai Yesus adalah Tuhan. Dan mungkin kalau sudah memiliki akan satu pengetahuan teologi di Indonesia, ada satu orang namanya Yohanes Rahmat. Ya. Yohanes Rahmat itu adalah seorang pendeta dari GKI, tetapi sekarang sudah didepak keluar. Kenapa, saudara? Didepak keluar karena pengajarannya yang melawan keilahian Kristus. Dan dia adalah seorang yang sangat-sangat melawan keilahian Kristus, dan dia tidak bisa menerima Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan akhirnya didepak dari sinode karena pengajarannya yang sudah menyeleneh atau aneh atau ajaran yang sudah tidak setia kepada kitab suci. Nah, dia tidak bisa menerima Kristus adalah Tuhan. Dan dia tidak bisa menerima bahwa Kristus adalah penjelmaan Allah menjadi manusia. Bagi dia ini mitos. Bagi dia ini nonsens. Bagi dia ini adalah pengajaran yang murtad. Ini pengajaran yang bidat. Ini pengajaran yang totally just mitos atau hanyalah cerita saja. Nah, dan kita juga melihat bagaimana cara Tuhan dan karakter Tuhan, kemuliaan Tuhan itu bukan hanya sekedar pada Kristus, tapi juga kepada orang-orang percaya. Nah, kita melihat Kristus, dia lahir sebagai anak Allah, ya. Dan di dalam dunia dia menderita, dia menjadi seorang yang dicaci maki dan akhirnya sampai disalibkan dan sampai akhirnya dia diperlakukan dengan sangat tidak adil. Dan kita melihat ini menjadi legacy yang sesuai ajaran kitab suci, di mana Kristus mengatakan adalah mau mengikut aku maka kamu harus pikul salib, kau harus menyangkal diri dan ikut aku. Dan kita melihat orang-orang percaya menjadi penerus dari Yesus Kristus. Jadi kita melihat orang-orang percaya juga mengikut Yesus dengan menyangkal diri, belajar memikul salib, dan belajar mengikut Yesus. Nah, cara Tuhan menyatakan kemuliaannya itu dihadirkan bukan cuma pada Kristus yang taat kepada Bapa, tapi juga kepada orang-orang percaya yang taat kepada Kristus. Mereka percaya Kristus adalah kepala gereja dan gereja adalah tubuh Kristus. Dan maka mereka saling memiliki akan satu keterkaitan di mana di dalam apa yang dikerjakan oleh gereja, mereka melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Mereka melakukan untuk kemuliaan Kristus. Mereka melakukan hanya untuk Tuhan Allah dan tidak ada ruang untuk kemuliaan diri. Ya. Saudara, mari kita buka sama-sama di dalam 2 Korintus. Kita melihat ayat yang tertera di layar. Mari kita membukanya di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Saya minta Nelson bisa bantu baca. Nelson bisa bantu baca Ya. untuk 2 Korintus 3 ayat 18. Coba. 2 Korintus 3:18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, saudara, yang mau ditekankan di sini adalah bagaimana Kristus adalah siapa? Dia adalah yang dikatakan sebagai muka Allah. Jadi dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi Kristus adalah gambar Allah yang sempurna yang dimaksud. Jadi Kristus adalah gambar Allah yang sempurna, yang tidak bercacat, yang tidak berdosa. Dan kita waktu mengikut Kristus, kita semua adalah orang-orang yang belajar bagaimana mengalami satu perjalanan mengikut Tuhan yang hari demi hari kita diubah untuk menjadi serupa dengan gambarnya Kristus yang sempurna itu. Berarti di sini ada satu pengakuan bahwa kita punya gambar ini sudah rusak. Gambar kita ini sudah
jatuh di dalam dosa, dan kita tidak bisa memiliki kesempurnaan di dalam gambar kita. Maka melalui mengikut Kristus, menyangkal diri, memikul salib, dan juga mengikut Dia, kita belajar bagaimana membawa gambar kemuliaan Allah itu menjadi sesuatu yang hidup. Dan semuanya itu hanya bisa kita cicipi adalah pada saat kita belajar serupa di dalam gambarnya. Setelah ini jadi satu hal bagaimana Tuhan menyatakan Kristus sebagai teladan sempurna, dan kita belajar meneladani kesempurnaan teladan Kristus. Dan inilah yang menjadi kemuliaan yang sesungguhnya. Karena kemuliaan yang sesungguhnya Tuhan Allah digenapi di dalam Kristus. Maka kita belajar dari teladan Kristus bagaimana menggenapi tentang apa yang namanya kemuliaan yang Allah berikan. Ya. Karena apa? Karena kita tidak mungkin memuliakan Allah secara sempurna. Jadi hanya kita bisa di dalam Kristus saja, kita baru dapat mencicipi kemuliaan Kristus atau kemuliaan Allah yang lebih sempurna. Karena kita tidak mungkin bisa untuk menghidupi semuanya itu. Nah, sekarang kita coba pasal 4 ayat 6. Pasal 4 ayat 6 saya akan bacakan. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Nah, saudara, maka di sini Paulus mau mengatakan apa, saudara? Mengatakan bahwa tuh Kristuslah yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, di mana semuanya itu baru kita bisa cicipi sama-sama, kita baru bisa paham tentang kemuliaan Kristus, kita baru bisa punya pengetahuan tentang kemuliaan Kristus di saat kita bicara tentang Kristus itu sendiri. Maksudnya apa, saudara? Jadi kemuliaan Allah itu baru bisa dapat kita telaah, kita mengerti, kita pahami hanya pada Kristus saja. Jadi ini menjadi satu hal bagaimana berarti saudara tidak mungkin dapat mengenal kemuliaan Allah tanpa Kristus. Without Christ there is no true glory. Tanpa Kristus tidak ada yang namanya kemuliaan yang sejati. Nah, ini berarti kalau saudara melihat statement ini, berarti kemuliaan Allah itu bersifat eksklusif. Kemuliaan Allah bukan bersifat universal bahwa berkata bahwa dengan nama siapa saja bisa. Berarti dengan nama Daniel, dengan nama Nelson, dengan nama Sarah, dengan nama siapapun, maka in the name of Daniel, you will get the glory of God. Enggak, saudara. Maka the one and only name, just only the name by the name of Christ. Berarti ini eksklusif. Saudara tidak bisa berarti mengatakan bahwa kemuliaan Allah bisa dicicipi dengan Muhammad punya ajaran, atau Sakyamuni punya ajaran, atau Buddhism punya ajaran, Lao Tzu punya ajaran, Konghucu punya ajaran, atau siapapun, Sintoisme dan sebagainya. Tidak bisa, saudara. Ayat ini begitu spesifik bicara tentang yang nampak pada wajah Kristus alone. Tanpa wajah Kristus, there is no true glory. Without Christ, there is no true glory. Ini menjadi satu exclusive message. Maka itulah kenapa kita melihat ini menjadi satu kalimat yang sangat penting, yang seharusnya every Christian must to believe. Tapi herannya adalah kita melihat banyak orang-orang, khususnya Christian liberalism, di mana mereka tidak bisa mencerna ayat ini dan berkata bahwa wajah Kristus di sini adalah wajah kemuliaan Allah yang sempurna, di dalam teladan yang sempurna, dan di dalam inkarnasi Allah yang sempurna. Sehingga akhirnya banyak orang, khususnya Christian liberalism, mengajarkan kita untuk bagaimana memahami kemuliaan Allah hanya pada diri seorang nabi, hanya pada diri seorang manusia, yang bagi mereka adalah manusia yang sama berdosanya dengan kita. Nah, saudara, ini sesuatu yang tentu saja perbedaan teologi, sehingga akhirnya dengan perbedaan teologi ini kita melihat perspektif berbeda, akhirnya aplikasinya juga berbeda. Maka ada gereja yang berkata bahwa keselamatan hanya melalui Kristus saja. Tapi juga ada yang mengatakan keselamatan itu bisa melalui Kristus, bisa melalui akan Maria, bisa melalui akan para santo dan para santa dan sebagainya. Akhirnya kita melihat
Rupanya banyak jalan menuju ke Roma, banyak jalan menuju ke surga, banyak jalan menuju kepada Tuhan. Dan saudara, kekacauan terjadi. Sehingga tidak heran, saudara, sampai hari ini, kekristenan begitu complicated. Itulah kenapa Natal justru dirayakan bukan lagi di dalam kekusukan, tetapi juga di dalam satu hal yang tidak sesuai dengan ajaran kitab suci pun dibiarkan menjadi sebuah perbedaan-perbedaan yang dilegalkan. Padahal kalau kita melihat dalam kitab suci, only by Christ alone. Kemuliaan Allah hanya berpusat pada wajah Kristus. Kepercayaan kepada Kristus. Injil Kristus. Di luar itu tidak ada keselamatan, tidak ada kemuliaan. Maka, saudara, itulah kenapa dengan kita membaca bagian dalam kitab suci, kita semakin dikonfirmasi oleh Tuhan. Bahwa apa? Kita tidak boleh sembarangan untuk mempercayai sebuah doktrin. Kita tidak bisa sembarangan mempercayai sebuah pendapat rohani. Kita harus cross-check dengan apa yang ada di dalam kitab suci. Kalau tidak, kita akan sembarangan menjadi orang Kristen. Hari ini terlalu banyak orang Kristen punya konsep yang kurang setia kepada firman Tuhan. Kenapa, saudara? Karena banyak dari mereka adalah mereka yang memiliki kepercayaan. Mereka memiliki akan teologi, tapi mereka tidak pernah baca kitab suci. Nah, ini menjadi satu hal yang sangat tidak beres. Ya, maka itulah kenapa harus ada yang namanya satu standar untuk bagaimana kita memahami tentang apa yang kita percaya. Seperti apa yang Kristus nyatakan. Oke, itu poin kedua, saudara. Nah, poin ketiga, true glory bicara tentang apa? Kemuliaan yang benar atau kemuliaan yang sejati bicara tentang apa? Yang ketiga yaitu di mana dari keadaan penuh berkat, di mana orang percaya untuk selanjutnya masuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, ini penekanannya yaitu apa? Serupa dengan Kristus. Ini mengkonfirmasi poin kedua ya. Jadi ini kita melihat justru serupa dengan Kristus berarti sejalan dengan Kristus dan bagaimana kehidupan mengikut Kristus itu bukan satu kehidupan yang fana, tapi justru kita mengikuti jalan serupa dengan Kristus itu adalah penuh berkat mengikut Tuhan. Walaupun kalau kita melihat kalimat ini seakan-akan satu kalimat yang klise. Kenapa? Mana ada orang yang percaya pada Kristus hidupnya enak. Coba lihat, saudara. Hari ini banyak orang yang percaya Kristus tapi akhirnya dipenggal kepala. Seperti yang terjadi di Sigi, di Sulawesi Tengah. Kita melihat bagaimana banyak sekali orang-orang Kristen seperti di Papua yang ditembak mati. Kita melihat ini banyak sekali yang terjadi, ketidakadilan yang terjadi. Semakin serupa dengan Kristus, semakin kita melihat penganiayaan terjadi. Belum lagi yang terjadi di Syria, yang di Mesir, dan yang terjadi di tempat-tempat lain di Asia Timur. Kita melihat bagaimana ISIS banyak sekali membantai orang-orang Kristen di Mesir dan sebagainya. Nah, kita melihat justru di dalam kitab suci menyatakan orang yang mau menjadi serupa seperti Kristus justru adalah orang yang penuh berkat. Oke, sudah kita coba buka dalam Roma pasal 8 ayat 18. Roma 8, 18. Minta Sarah bisa bantu baca. Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya, penderitaan yang dialami itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan diterima. Nah, ini menjadi sebuah konfirmasi bahwa apa, saudara? Di dalam kita mengikut Kristus, kita pasti akan dapat mengalami sesuatu hal yang kelihatannya kita itu nggak diberkati. Justru sepertinya itu mengikut Tuhan tuh kita justru kayak dikutuk sama Tuhan. Kita mengikut Tuhan justru dirajam batu. Kita mengikut Tuhan malah dipenggal kepala. Kita mengikut Tuhan malah kita dicaci maki. Mana ada berkat Tuhan? Di manakah kemuliaan Tuhan? Dan di manakah apa yang namanya satu hal di mana saya menerima kelimpahan berkat? Tapi justru Paulus di dalam kitab Roma mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Berarti apa? Saudara, berkat akan selalu ada pada orang yang mau serupa dengan Kristus.
Meskipun penderitaan menjadi konteks hidup saudara dan saya, tetapi berkat tidak hilang. Maka itulah kenapa orang menderita bagi Kristus, mereka tetap penuh sukacita. Kenapa? Karena berkat tidak hilang. Maka siapa bilang kalau kita dimatikan oleh orang-orang yang tidak percaya, di mana kita orang Kristen, tetapi justru kita adalah orang yang mau dibungkam iman kita, tapi waktu kita menderita dan sebagainya, siapa bilang kita adalah orang-orang yang ditinggalkan oleh Tuhan? Tidak. Justru waktu kita menderita di masa sekarang, di zaman Paulus pun Paulus menderita, tapi justru Tuhan Yesus mengatakan melalui apa yang dihidupi oleh Paulus, yaitu adalah kemuliaan Allah tidak berhenti. Kemuliaan Allah tetap berjalan dan berkat Tuhan tetap berjalan. Maka itulah kenapa orang Kristen tidak takut mati. Orang Kristen kematiannya meskipun kelihatannya konyol luar biasa, dimatikan oleh orang-orang yang bertanggung jawab. Kelihatannya mereka justru kelihatannya menang atas maut. Tapi justru kita justru adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kita meskipun mati, tapi kita dapat surga. Mereka berharap dengan mereka melakukan jihad dan melakukan hal-hal yang jijik dan jahat, mereka kelihatannya melakukan kehendak Tuhan. Tapi justru mereka bermimpi bahwa setelah mereka melakukan kejahatan dan kejijikan itu, mereka berharap dapat bertemu 72 bidadari di surga. Itu adalah sesuatu mimpi seksual, mimpi fantasi yang tidak bertanggung jawab. Itu cuma ajaran dari hadis. Hadis bukan ajaran dari Quran. Quran tidak pernah ajarkan itu. Itu ajaran dari hadis-hadisnya yang orang-orang pengikut dari Muslim. Sehingga ini sesuatu hal yang sangat-sangat kurang bertanggung jawab. Tetapi saudara, meskipun demikian, orang Kristen banyak dibantai. Bukan berarti orang Kristen tidak diberkati. Alkitab mencatat, penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Berarti apa? Meskipun mati menderita, tapi kemuliaan Allah tetap sama. Meskipun mati menderita, tetapi berkat Tuhan, the blessing of God, masih menjadi sesuatu yang sama. Jadi tidak perlu khawatir mati, tidak perlu khawatir menderita, karena Tuhan sama memberikan berkat-Nya, baik kepada yang hidup maupun yang mati. Yang penting adalah mereka setia mengikut Tuhan. Saudara, kedua Filipi pasal 3. Kita buka sama-sama Filipi pasal 3 ayat 21. Saya akan bacakan. 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, saudara, meskipun tubuh kita menderita, meskipun tubuh kita hancur, atau tubuh kita dipermalukan, tetapi saudara, dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan mengubah tubuh yang hina ini. Jadi tubuh secara daging ini akan diubah serupa dengan Dia. Yaitu apa? Tubuh kedagingan ini akan dijadikan oleh Tuhan tubuh kemuliaan. Akan diubah serupa dengan tubuhnya yang mulia. Berarti apa? Kita yang menderita ini akan dimuliakan. Tubuhnya akan diberikan tubuh kemuliaan. Dan ini adalah satu janji Tuhan. Ini satu berkat Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, kita tidak perlu untuk takut. Kalaupun tubuh secara manusia hancur sekalipun, kita dibom oleh orang. Maka meskipun kita dibom oleh orang sekalipun, kita tetap adalah orang yang mungkin secara tubuh sudah mati, hancur, dan sudah jadi daging kecil-kecil. Tetapi saudara, meskipun demikian, blessing of God still the same diberikan kepada kita. Dan ini adalah satu sukacita bagi kita. Maka itulah kenapa apapun yang terjadi pada diri orang Kristen, kita tidak perlu takut. Karena di saat kita serupa Kristus, maka tubuh yang hancur sekalipun akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Berarti waktu saudara menerima tubuh kemuliaan, saudara diterima oleh Tuhan di surga. Dan itulah sukacita besar, kemuliaan besar, yaitu saudara diterima serupa dengan Kristus. Dan saudara terakhir adalah true glory bicara tentang apa? Kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Menyatakan apa? Keempat adalah
menyatakan kemegahan supranatural yang berasal dari Allah. Berarti menunjukkan bahwa Allah sungguh-sungguh pada saat menyatakan kemuliaannya yang ada di tempat yang maha tinggi itu bukan sembarangan statement, tetapi kalimat itu menyatakan bahwa truly, sesungguhnya kemegahan supranatural yang berasal dari Allah itu sungguh-sungguh ada. Maka berarti kita perlu memahami bahwa apa? True glory itu adalah sesuatu yang eksis. Nah, bagaimana kita mengkonklusikan ini? Saudara, saya akan mengajak saudara melihat sebuah konklusi yang baik sekali. Kita lihat di dalam Roma pasal 16. Kita lihat di dalam Roma pasal 16 ayat yang ke-27. Ya, saya akan bacakan. Roma pasal 16 ayat 27. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Menunjukkan bahwa kemuliaan Allah adalah dari Tuhan dan untuk Tuhan, dan di situ kita baru bisa memperoleh hikmat untuk masuk di dalam kemuliaan Allah itu hanya oleh Yesus Kristus. Dan hanya di dalam Yesus Kristus kita baru dapat memahami bahwa segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Berarti, saudara, kemuliaan Allah eksis dan kemuliaan Allah hanya dapat kita mengerti di dalam Kristus Yesus. Maka di luar Kristus Yesus, kita tidak akan pernah dapat memahami apa yang namanya kemuliaan Allah secara sejati. Maka manusia tidak berhak untuk memiliki kemuliaannya sendiri. Manusia hanya punya hak untuk memuliakan Tuhan Allah, memuliakan Kristus. Di luar itu manusia tidak punya hak untuk memuliakan dirinya sendiri. Maka itulah kenapa, saudara, ini menjadi satu kemegahan yang asli. Ini menjadi satu akan kemuliaan yang asli. Dan inilah yang namanya satu hal, yaitu menjadi sebuah kemuliaan yang satu-satunya benar adanya. Maka ini adalah satu ajaran kitab suci, saudara. Maka kita tidak bisa mengatakan kemuliaan Allah itu boleh ada, boleh nggak ada. Kemuliaan Allah harus ada. Dan kemuliaan Allah yang sejati itu hanya ada di dalam pribadi Kristus. Nah, sekarang saya akan mengajak saudara untuk melihat kemuliaan yang palsu. Nah, kita akan coba lihat di dalam Filipi pasal 3. Coba saudara lihat di situ ada satu pengetahuan yang kita bisa terima bersama, yaitu apa arti akan kepalsuan di dalam glory atau di dalam kemuliaan. Kalau di layar saya ini kepotong ya. Apa mungkin bisa di ini supaya bisa lihat lebih lengkap? Ya, kalau di poin saya ada 3 poin. Di layar saya baru kelihatan 2 poin, ya. Oke, tapi kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu di dalam Filipi pasal 3. Coba saudara buka sama-sama dengan saya. Filipi 3 ayat 7 sampai 11. Saya minta Christovio bisa tolong bacakan Filipi 3 ayat 7 sampai 11. Apakah memungkinkan? Ya. Filipi 3 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ke-11. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dalam kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran, karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Oke, sekalian, waktu kita melihat bagian ini, Paulus bicara tentang satu hal, yaitu apa?
Paulus bicara tentang hal bagaimana segala sesuatu kuanggap rugi karena Kristus. Saudara, segala sesuatu kuanggap rugi karena Kristus. Dan karena Kristus, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sebagai sampah supaya aku beroleh Kristus. Nah, saudara, pertanyaannya adalah apa yang dianggap sampah, saudara? Apa yang dianggap sampah oleh Paulus? Nah, saudara, bagian yang pertama kita melihat bagaimana Paulus, kita nggak bisa tidak, kita harus lihat di dalam ayat pertama, ya. Saya akan bacakan ayat pertama. Menuliskan hal ini kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberikan kepastian kepadamu. Ayat 2. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Nah, saudara, maka hal yang pertama kita melihat di dalam bait suci itu ada anjing-anjing. Saudara, kalau mungkin kita yang pengagum anjing, kita mengatakan, loh, anjing kok dianggap sesuatu yang negatif. Anjing itu lucu loh, anjing itu menghibur loh. Tapi yang dimaksud anjing-anjing di sini yaitu apa? Dia adalah yang tidak lagi melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Tapi mereka melakukannya untuk uang. Mereka melakukannya untuk prestasi diri. Mereka melakukannya adalah untuk akan apa yang mereka ingini. Jadi saudara, waktu kita melihat kata-kata hati-hati dengan anjing, di sini bicara tentang orang-orang di dalam gereja, orang-orang di dalam bait suci, tapi mereka adalah budak dosa. Mereka adalah budak uang. Mereka adalah budak harta. Mereka adalah budak prestasi. Dan mereka adalah budak di dalam akan mereka menerima akan pembenaran diri dan sebagainya. Nah, mereka pakai agama mereka. Mereka pakai akan doktrin-doktrin mereka. Mereka pakai akan kepercayaan-kepercayaan mereka. Sehingga pada saat mereka memakai kepercayaan-kepercayaan itu, mereka justru memperalat doktrin hanya untuk apa yang menjadi kemauan pribadi. Nah, ini jahat di mata Tuhan. Sudah kita melihat di zaman reformasi, Martin Luther kenapa berani melawan Katolik Roma? Padahal Katolik Roma adalah satu magisterium yang luar biasa kuat, saudara. Kita melihat Katolik Roma itu punya organisasi cukup kuat, memiliki akan satu memiliki satu hal kekuatan secara manajemen, dan juga mereka punya akan satu hal bagaimana hubungan antara pusat dengan cabang-cabangnya itu memiliki satu kesatuan dan memiliki kekompakan. Maka mereka Katolik Roma itu ada di seluruh Eropa. Bagaimana bisa Martin Luther berani melawan Katolik Roma? Bisa cari mati sendiri itu Martin Luther. Tapi kenapa Martin Luther berani melawan Katolik Roma? Karena dia tahu bahwa kebenaran sudah diinjak-injak. Karena dia tahu bahwa doktrin sudah dipermainkan hanya demi uang. Dan itulah yang mengapa Martin Luther justru dia memberanikan diri untuk melawan akan Katolik Roma. Padahal kalau sudah melihat, Martin Luther juga punya ketakutan. Martin Luther sebagai manusia, dia juga punya rasa takut. Dia sebagai seorang manusia juga, dia memiliki kekhawatiran. Tapi dia percaya firman Tuhan yang menguatkan dia. Sehingga waktu dia mengatakan, "Here I stand." Disinilah aku berdiri. Aku tidak bisa mengatakan kalimat yang lain. Yang apa aku katakan adalah apa? Inilah yang menjadi pendirianku. Maka itulah kenapa dia berani melawan Katolik Roma saat itu, di mana Katolik Roma sudah mempermainkan ajaran dengan mencari uang. Nah, saudara, uang jadi tuan. Ajaran Kristen, ajaran gereja jadi budak. Dan ini adalah sebuah keterbalikan logika yang ngaco, ngawur, dan tidak sesuai dengan ajaran kitab suci. Maka itulah kenapa kemuliaan yang palsu, maka gereja yang jadi budaknya uang, itu adalah gereja yang tidak membawa kemuliaan Allah. Maka itulah kenapa hal yang pertama, false righteousness. Ini sampah yang harus dibuang. Jadi ada pengetahuan, ada kebenaran, tapi kebenaran yang sudah dikotori oleh dosa, dikotori oleh uang, dikotori oleh ambisi, dikotori, itu semua harus menjadi sampah. Jadi gereja yang
mendasarkan diri kepada false righteousness, itu gereja sampah, ajarannya sampah, dan tidak memberikan nutrisi kepada jemaat. Jemaat dikasih sampah, suruh makan, makan. Itu adalah sesuatu kejahatan. Tuhan tidak rela jemaat dikasih makanan sampah. Tuhan nggak rela untuk apa? Jemaat diberikan akan makanan yang sangat-sangat merusak. Itulah kenapa Martin Luther dibangkitkan oleh Tuhan. Kenapa Yesus lahir dan Yesus mengajar pengetahuan, doktrin, sehingga sampai harus berdebat dengan ahli-ahli Taurat orang Farisi. Sampai orang Farisi dan ahli Taurat, meskipun tahu Yesus adalah seorang yang sangat luar biasa, tetapi mereka pun tidak tahan dengan pengajaran Kristus. Kenapa, saudara? Karena mereka sudah menghidupi berpuluh-puluh tahun, berabad-abad, apa yang namanya ajaran false righteousness. Maka ini menjadi satu pengajaran bagi kita. Apa sih agama itu? Agama nggak akan jadikan kita orang baik. Agama nggak mungkin jadikan kita orang benar. Agama nggak mungkin jadikan kita orang yang berhikmat. Kenapa? Karena jika isi dari agama, isi dari firman, isi dari khotbah, isi dari ajaran, semua adalah false righteousness. Saudara makan sampah dari gereja itu. Saudara makan sampah dari pendeta itu. Saudara makan sampah dari Tuhan yang dipercaya oleh gereja, oleh pendeta. Padahal itu bukan dari Tuhan. Itu semua sampah mereka sendiri. Maka saya mengatakan ini bukan untuk mengajak saudara untuk berada di dalam satu hal. Kenapa justru mengkuak hal seperti ini? Karena kita melihat terlalu banyak ajaran-ajaran yang tidak beres. Justru keluar bukan dari orang-orang nggak percaya. Justru orang percaya mengajarkan hal-hal yang nggak beres. Maka false glory ini adalah satu hal yang harus kita sama-sama kritisi. Pertama, Paulus belajar bahwa apa? Hati-hatilah terhadap anjing-anjing itu. Anjing-anjing berarti apa? Mereka kebaskan ekor hanya demi uang. Kebaskan ekor demi ambisi dan sebagainya. Kedua adalah pekerja-pekerja yang jahat. Yaitu apa? Mereka tahu apa yang baik, tapi mereka tidak mau kasih yang baik. Mereka kasih yang buruk. Seperti apa, saudara? Seperti saudara dikasih sama Tuhan berkat, tapi berkat Tuhan yang sebenarnya, misalnya, saya dipercaya Tuhan memberikan berkat kepada saudara. Tapi berkat yang saya mau terima dari Tuhan itu full. Tapi waktu saya kasih ke kamu, waktu saya kasih ke kalian, berkatnya itu saya courting. Sama seperti apa? Sama seperti yang terjadi di dalam pemerintah kan. Kita melihat baksos, bansos. Mereka memberikan bantuan untuk orang-orang COVID-19 di desa-desa, di kampung-kampung, di mana sudah dipersiapkan bahwa mereka dapatnya Indomie merek tertentu. Tapi akhirnya diganti dengan yang lebih murah, yang tidak sebanding dengan apa yang diberikan. Sudah, maka ini sesuatu hal berarti apa? Sudah melakukan satu downgrade. Padahal yang dikasih adalah yang bernilai seperti ini. Misalnya bernilai 5.000 gitu. 5.000 tapi justru yang saya kasih kepada kalian adalah yang Rp1.000. Saudara, itu berarti saya sudah cuan 4.000. Saya sudah mengambil 4.000 dan 4.000 itu masuk saya. Itu adalah satu kejahatan. Nah, saudara, Paulus berani berkata, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Dan siapakah pekerja-pekerja yang jahat itu? Yang ada di dalam bait suci. Maka saudara, cilakalah kita orang-orang Kristen, tapi kita justru adalah seperti orang di luar gereja, yaitu berani mengkorting bantuan sosial kepada orang-orang COVID-19. Justru dikorting dari Indomie jadi merek apa yang rendah. Sehingga akhirnya apa? Menjadikan akan satu hal mereka mencuri uang. Dengan kelihatannya baik-baik, senyum-senyum, tetapi justru cuan akan apa yang menjadi keuntungan pribadi. Saudara, itu jahat dan Tuhan mengatakan jahat. Dan ketiga, hati-hatilah kepada penyunat-penyunat yang palsu. Dikatakan penyunat ya, saudara. Tapi kalau saudara melihat dalam bahasa aslinya lebih keras. Kata yang dipakai bukan penyunat-penyunat, saudara.
Kata yang dipakai Paulus itu adalah hati-hatilah kepada para mutilasi palsu. Mereka adalah pemutilasi. Jadi bukan bicara penyunat lagi. Disunat itu masih ada namanya itu ya. Disunat masih ada bicara tentang covenant. Tapi mutilasi itu berarti sudah apa? Tidak ada artinya. Itu cuma sebuah hal, pokoknya kamu seperti apa namanya? Legalisme. Legalisme itu apa? Berarti legalisme itu seperti aturannya kalau kamu laki-laki potong, tok, sudah. Tidak ada doa, tidak ada pengertian rohani. Pokoknya itu cuma secara lahiriah saja. Kamu laki, oke, potong, tok, selesai. Tidak ada pengertian secara supernatural atau mistik atau secara kepercayaan kepada Tuhan. Saudara, ini satu hal dianggap oleh Paulus adalah sesuatu kekejian. Maka inilah kemuliaan Allah yang palsu yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh orang-orang yang katanya percaya Tuhan, tapi justru di luar Kristus mereka menjadi orang-orang yang bersandiwara. Ini yang pertama, saudara. Kedua, yaitu apa? Saya bacakan ayat 3. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah, bermegah dalam Kristus Yesus, tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Meskalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah. Jika ada orang menyangka dalam menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, pendirian tentang hukum Taurat aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, dan kebenaran dapat mentaati hukum Taurat aku tak bercacat. Di sini dia mengatakan apa? Dia mengatakan bahwa saya saja, Paulus ya, Paulus itu kurang apa? Dia disunat di hari ke-8. Bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli, dan pendirian terhadap hukum Taurat dia orang Farisi. Menunjukkan apa, saudara? Menunjukkan bahwa Paulus itu bukannya orang yang nggak tahu tentang kehidupan ahli-ahli Taurat. Dia dulu adalah ahli Taurat. Dan ahli Taurat hanya menekankan apa? Hanya menekankan pride. Nomor poin kedua, saudara. False pride. Jadi hanya menekankan pride bahwa aku ini adalah ahli Taurat. Aku adalah anak Abraham. Aku sudah disunat dalam suku Benyamin. Aku sudah belajar banyak kitab suci. Sudah punya dasar teologi. Saudara. Dan sudah melakukan hal-hal untuk menolong orang lain dan sebagainya. Maka dikatakan, our goodness cannot make us righteous. Yaitu sudah melakukan segala sesuatu yang kelihatannya baik, kelihatannya rohani, kelihatannya cinta Tuhan. Tapi di saat tidak sesuai dengan apa yang sepatutnya, maka itulah kemuliaan yang palsu. Nah, saudara, maka itulah kenapa Paulus berani mengcompare. Aku dulu juga kayak kamu, aku juga ahli Taurat, tapi aku bertobat karena aku sudah bertemu dengan Yesus. Kamu belum ketemu Yesus. Saya sudah ketemu Yesus. Dan saya ketemu Yesus. Yesus merubah hidupku total 180 derajat. Maka hanya Kristuslah yang dapat mengubah seseorang bisa 180 derajat menjadi orang benar. Maka tidak ada seorang pun bisa melihat kemuliaan Allah tanpa Kristus. Paulus contohnya. Maka Paulus mencontohkan pride-nya dia sebagai ahli Taurat. Itu pun membuat dia tidak beres hidupnya. Maka dia mengatakan false pride. Mengatakan bahwa itu adalah kepalsuan. Nah, saudara, ini menjadi satu proklamasi dari siapa namanya Paulus. Dan ketiga yaitu apa? Yaitu saya bacakan ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, menganggapnya sampah. Saudara, di sini kita melihat hal yang ketiga, Paulus mau bicara tentang apa? Ada sampah yang tipe ketiga, yaitu self-interest. Saya jadi orang Kristen kalau apa? Kalau saya dapat kangtau. Kalau saya jadi orang Kristen, lalu saya diberkati sama Tuhan dengan saya punya bisnis lancar, saya baru menjadi orang Kristen yang baik. Itu namanya self-interest Christian. Ya, Kristen yang tipe self-interest. Maka itu bukan ajaran kitab suci. Bahkan di sini katakan apa? Semua kuanggap rugi itu apa?
semua yang sudah aku dapat sebagai orang Farisi. Orang Farisi itu enak loh. Sudah dianggap terhormat, lalu dianggap orang yang punya pengetahuan luas, dianggap sebagai orang pinter, dianggap orang rohani, dianggap sebagai orang yang punya kelebihan. Kurang apa, saudara? Orang seperti ahli Taurat itu mereka dihormati dimanapun. Tetapi sudah bagi Yesus, apa arti dihormati orang kalau tidak dihormati oleh Tuhan? Maka self-interest adalah sampah. Maka itulah kenapa Paulus mengatakan, no false interest. Yang ada harus lepaskan semua self-interest itu. Peroleh Kristus menjadi utama. Buang semua yang merugikan itu. Yaitu apa? Semua yang kau anggap sebagai berarti itu. Lepaskan semua jadi sampah. Saudara, kenapa? Karena Paulus mau mengatakan, kemuliaan sejati hanya pada saat Kristus mengubah hidup kita menjadi righteous. Apakah nggak boleh, saudara, menjadi orang yang melayani di bait suci? Boleh. Apakah nggak boleh punya pengetahuan teologi yang banyak? Boleh. Tetapi pertanyaannya adalah kalau semuanya itu tidak memuliakan Tuhan, tapi semua adalah membangun diri, membangun self-interest untuk membangun kemuliaan diri, itu adalah sampah. Nah pertanyaannya, kita hari ini mau ikut persekutuan, apa karena kita mau terima sampah? Saudara ikut kebaktian, apakah karena saudara mau diisi oleh mimbar sampah? Apakah saudara mau menjadi orang Kristen, tapi isinya adalah sampah? Kita pasti yang berkata tidak. Saya tidak mau hidup saya diisi dengan sampah. Maka saudara, kalau saudara punya kesadaran seperti ini, berarti saudara tidak boleh membawa diri untuk memiliki self-interest. Saudara harus mencari apa yang menjadi kemuliaan Tuhan. Interestnya harus saudara letakkan kepada apa yang Tuhan mau sampaikan kepada saya. Maka dengan konsep seperti itu, saudara akan belajar bagaimana membaca mana yang palsu dan mana yang asli. Kalau saudara sudah punya akan hal bagaimana saudara tidak peduli dengan yang asli dan yang palsu, maka saudara akan menjadi dua macam orang. Pertama adalah orang yang kalau tidak peduli semuanya itu, saudara akan menjadi orang yang punya pengetahuan banyak, tapi saudara tidak mau tahu. Kedua adalah saudara punya pengetahuan banyak, tapi saudara sengaja untuk melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Yang satu cuek, yang satu melakukan kejahatan. Nah, itulah false glory. Nah, sekarang kenapa saya mengajak saudara untuk melihat Alkitab suci dan memahami hal ini? Karena hari ini kita melihat banyak orang merayakan Natal bukan mengadopsi apa yang tadi di pertama, yaitu adalah true glory yang diajarkan oleh siapa? Malaikat. Tapi justru yang kita seringkali hidupi hari ini, bahkan kita orang Kristen sendiri, kita merayakan Natal, tapi Natal kita diisi bukan dengan true glory. Tapi hari ini banyak kita merayakan Natal, teologi Natal kita adalah false glory. Natal kita itu diisi dengan false righteousness, diisi dengan false pride, diisi dengan false interest. Dan apalagi di abad 21, saudara. Abad 21 sekarang, khususnya abad 21 itu dikenal sebagai abad postmodern. Di mana abad postmodern adalah abad yang seenaknya gue, suka-suka gue. SSG ya, suka-suka gue. Suka-suka saya. Nah, saudara, itu yang menjadi satu hal yang sangat bahaya sekali. Nah, kita lihat di dalam kitab suci, Filipi pasal 3 sudah ngomong bahwa perhatikanlah, berhati-hatilah, waspadalah terhadap false righteousness, false pride, and false interest. Karena semuanya adalah false glory. Dan kita lihat itu ada di abad 21. Coba next slide. Di dalam next slide saya akan sharingkan tentang postmodern glory, saudara. Di mana kita melihat sekarang orang-orang di abad 21, mereka punya konsep tentang postmodern glory, yaitu mereka punya konsep kemuliaan yang kemuliaannya itu begitu liar, kalau kita bisa katakan. Kenapa, saudara? Pertama, kita melihat orang-orang yang mengatakan bahwa postmodern glory, abad 21,
Banyak mereka adalah orang-orang yang menolak kemuliaan Kristus. Jadi kalau kita lihat di dalam Lukas 2 ayat 14 tadi, itu semua harus di dalam Kristus. Jadi kemuliaan Allah baru dapat dimengerti oleh kita hanya melalui satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Tapi dalam postmodern glory mengatakan bahwa apa? Siapa bilang? Maka mereka menolak kemuliaan Kristus adalah satu-satunya kemuliaan yang mutlak. Jadi mereka percaya there is no absolute in this world. Tidak ada satupun yang berani, yang boleh berkata kepercayaannya itu mutlak, kepercayaannya itu absolut. Dia yang paling benar. Nah, postmodern glory menolak itu. Jadi tidak ada kemuliaan Kristus. Semuanya itu tidak ada yang mutlak. Maka orang postmodern suka apa yang namanya relativism atau relatif. Segala sesuatu itu relatif. Reform paling benar, relatif. Baptis paling benar, relatif. Pentakosta paling benar, relatif. Karismatik paling benar, relatif. Katolik paling benar, relatif. Buddha, Katolik, dan Konghucu, dan sebagainya, relatif. Akhirnya, mana yang paling benar? Tidak ada yang benar, nggak ada yang salah. Semuanya sama. Itulah postmodern glory. Jadi kemuliaan itu bukan cuma pada Kristus. Kemuliaan ada di mana-mana. Maka siapapun bisa menjadi kemuliaan. Jadi kalau hari ini saya mengatakan kemuliaan Kristus saya tolak, maka saya bangun kemuliaan Daniel Santoso. Maka saya bangun kemuliaan Daniel Santoso adalah kemuliaan yang apa namanya? Kemuliaan yang penting bagi manusia. Maka itu dikatakan sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Jadi menolak satu-satunya yang mutlak, menerima sesuatu yang relatif. Itu yang dilakukan oleh postmodern glory. Nah, hari ini kita melihat banyak orang sudah tidak lagi percaya pada Kristus, sehingga Natal juga, siapa bilang Natal harus merayakan Kristus? Natal bisa kok merayakan yang lain. Jadi Natal bisa kok dicampur dengan komunis, Xi Jinping, bisa diganti kok dengan Taiwan, ya, bisa diganti kok dengan konsep apa misalnya demokrasi dari Hong Kong, bisa semua dirayakan tanpa Kristus, semua dikawinkan dengan politik, dikawinkan dengan apa yang namanya isu-isu kontemporer dan sebagainya, maka tidak perlu Kristus. Makanya saudara, banyak orang waktu merayakan Natal sudah tidak mikir Yesus Kristus. Mereka mikirnya Christmas sale, mereka mikirnya adalah liburan, mereka mikirnya adalah bertamasya. Mereka tidak pernah pikir lagi tentang Kristus. Maka Natal hanya bicara tentang libur, Natal hanya bicara tentang diskon, Natal hanya bicara tentang kesenangan, tapi tidak bicara lagi tentang Kristus. Postmodern glory mengatakan kemuliaan Kristus tidak selalu relevan. Maka jangan bicara satu-satunya jalan keselamatan cuma Kristus. Nonsense sebagai postmodern glory. Maka postmodern glory mengatakan bahwa apa? Semua punya kemuliaannya masing-masing. Maka shut up orang yang berani berkata kemuliaan Kristus itu mutlak. Kedua, saudara, postmodern glory mengatakan tidak ada standar yang paling benar. There is no standard. Maka tidak ada standar, tidak ada patokan yang paling benar. Semua bebas melakukan patokannya. Patokannya mau benar, mau salah, itu urusanmu. Tetapi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Dan kalaupun semua punya konsep masing-masing, biarin aja. Saudara, ketiga, semua bebas punya kemuliaan masing-masing. Tadi saya sudah katakan. Maka semua bebas. Keempat, tidak ada interpretasi yang salah, semua benar. Jadi kalau misalnya hari ini, misalnya ada orang bilang, Daniel, kok Daniel ini laki-laki tulen. Lalu ada yang bilang, kok Daniel ini bukan laki-laki tulen. Lalu ada yang bilang, kok Daniel pasti bukan laki-laki tulen. Maka tiga orang punya pendapat. Laki-laki tulen, jangan-jangan bukan laki-laki tulen, pasti bukan laki-laki tulen. Dan akhirnya dengan tiga interpretasi ini, yang mana yang benar? Maka postmodern glory punya kesempatan, setiap mereka punya kemuliaannya sendiri untuk berkata, dia benar, dia benar, dia benar. Jadi saya bisa diinterpretasi oleh tiga macam orang. Jadi saya bisa diinterpretasi laki-laki tulen, jangan-jangan bukan tulen, dan ada yang mengatakan pasti bukan tulen. Nah, saudara, akhirnya semua dengan interpretasinya, dengan bebasnya menginterpretasi, semuanya bisa benar. Gila nggak, saudara? Maka kebenaran itu sudah nggak ada artinya lagi, saudara.
Nggak penting laki atau nggak laki-laki, atau bisa laki, bisa perempuan. Nggak penting lagi, yang penting adalah you are you. Kamu adalah kamu. Nggak penting lagi kamu homoseksual atau tidak. Nggak peduli lagi kamu LGBT or not. Nggak peduli lagi lu Kristen atau nggak Kristen. Saudara, inilah yang terjadi, saudara. Ajaran kitab suci sudah mulai dibikin akan menjadi satu patokan yang nggak ada artinya lagi. Misalnya, orang pacaran. Orang pacaran, Alkitab suci mengatakan cari yang seiman. Tapi justru kita menjadi orang yang nggak terlalu menganggap itu penting, bukan? Saudara, jika sudah tidak lagi menganggap kitab suci menjadi dasar bagi saudara melakukan segala sesuatu, maka saudara sudah menjadi korban dari postmodern glory. Nggak perlu patokan lagi. Semua sesuai dengan suka-suka gue atau suka-suka saya, SSS. Nah, saudara, sehingga akhirnya there is no absolute, there is no standard, everything are the truth. Maka segala sesuatu adalah kebenaran. Maka itu adalah satu kebohongan yang paling memalukan. Maka saudara, Alkitab mengajarkan tidak. Kemuliaan yang sejati bukan ditentukan dari apa yang kamu mau. Kemuliaan sejati bukan dari standar yang kamu mau. Kemuliaan sejati bukan dari kebebasan yang kamu mau. Kemuliaannya sendiri bukan dari interpretasi yang kamu mau sehingga segala sesuatu bisa jadi benar. Tidak. Kitab suci dengan jelas. Kemuliaan Allah hanya dapat dimengerti di dalam Kristus Yesus. Di luar itu tidak bisa kamu dapat mengertinya. Maka ini exclusive message. Maka hari ini, waktu kita melihat tanpa kemuliaan di dalam Kristus Yesus, saudara tidak mungkin melihat kemuliaan Allah. Ini adalah sebuah berita yang eksklusif. Maka inilah yang harus rajin, tekun diberitakan kepada dunia. Meskipun dunia mungkin tidak suka dengan berita ini. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, inilah kebenaran. Maka karena inilah kebenaran, maka ini juga harus dengan rajin diberitakan. Maka saudara, kita akan tutup dengan satu statement yang kita lihat dalam slide berikutnya, yaitu Pendeta Stephen Tong mengatakan bahwa apa? Pendeta Stephen Tong mengatakan bahwa Allah menyatakan kemuliaannya hanya melalui 4 tahap. Ya, hanya melalui 4 tahap, yaitu apa? Yang pertama, yaitu Allah hanya menyatakan kemuliaannya melalui inkarnasi Kristus. Hanya melalui inkarnasi Kristus saja, yaitu bagaimana Allah rela datang dan dunia menjadi manusia. Itulah yang menjadi satu hal yang kita sudah bahas dalam pertemuan yang pertama, menjadi pernyataan kemuliaan Allah. Jadi saya nggak ulang lagi. Poin pertama yaitu inkarnasi Kristus, yaitu Allah yang rela menjelma menjadi manusia. Kedua, yaitu adalah penebusan Kristus. Nah, penebusan Kristus yaitu Allah sudah turun menjadi manusia dan dia mengosongkan dirinya menjadi manusia 100%, tapi dia mengosongkan dirinya menjadi manusia 100% yang tidak berdosa dan dialah satu-satunya yang layak menebus manusia. Maka tanpa Kristus manusia tidak mungkin ditebus. Maka kalau sesama manusia menebus sesamanya manusia itu tidak ada artinya. Kenapa? Sama-sama berdosa. Sama-sama berdosa lalu mati demi sesamanya. Itu tidak ada artinya. Kenapa? Karena itu adalah satu penebusan yang tidak mungkin secara kekal. Tetapi penebusan yang sejati yang dapat memberikan keselamatan kepada manusia hanyalah Anak Allah, di mana dia adalah Allah sendiri yang jadi manusia 100% yang tidak berdosa, dan dialah satu-satunya yang layak menebus dosa manusia berdosa. Jadi manusia tidak berdosa, rela mati demi manusia berdosa. Itu hanya dapat digenapi di dalam Yesus Kristus dan tidak yang lain. Jadi saudara, itulah kenapa penebusan Kristus very crucial, khususnya bagaimana kita belajar melihat kemuliaan Allah. Jadi waktu Kristus menebus dosa manusia, maka manusia baru dapat hidup di dalam kemuliaan Allah. Baru tahu arti kemuliaan Allah. Baru belajar hidup memuliakan Allah. Dan belajar berjuang bagi kemuliaan nama Allah. Nah, saudara, itu poin kedua. Poin ketiga, yaitu adalah perbuatan orang percaya. Jadi setelah ditebus, maka apa reaksinya orang percaya? Maka orang percaya akhirnya bereaksi. Hidupku sudah ditebus sama Tuhan. Hidupku yang rusak ini sudah ditebus oleh Tuhan.
Hidupku yang nggak beres ini sudah ditebus oleh Tuhan. Maka karena hidup saya sudah ditebus oleh Tuhan, maka hidup saya sudah dikuduskan oleh Tuhan. Maka saya harus belajar hidup kudus. Berarti saya tidak boleh hidup sembarangan. Berarti saya harus hidup sesuai dengan apa yang diajarkan kitab suci. Berarti saya harus hidup setia bagi Tuhan. Dan karena hidup saya adalah dari Tuhan, untuk Tuhan, maka saya harus belajar memuliakan Tuhan. Dan karena saya harus belajar memuliakan Tuhan, maka saya harus berbuat sesuatu bagi kemuliaannya. Maka berbuat sesuatu, yaitu apa? Kita bersaksi bagi Tuhan. Bersaksi bagi Tuhan, memberitakan Injil, dan menjalankan pekerjaan Tuhan. Saya ingin kita buka Matius pasal 5. Kita sama-sama buka Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat yang ke-17. Oke. Saya akan bacakan 17 sampai 20. Ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi, saudara, respon perbuatan orang percaya itu penting. Dan respon itu yaitu apa? Kita menggenapi janji Tuhan. Kita menggenapi apa yang diajarkan oleh kitab suci. Dan kita menggenapi apa yang diberikan oleh Tuhan, baik melalui hukum Taurat maupun melalui hukum anugerah Tuhan, di mana semuanya itu dilakukan di dalam kebenaran. Maka perbuatan orang percaya haruslah lebih benar daripada orang Farisi maupun orang-orang ahli-ahli Taurat. Maka hidup keagamaan menjadi sesuatu yang harus tercermin. Dan itulah kenapa, saudara, Allah menyatakan kemuliaannya melalui perbuatan orang percaya. Berarti apa? Kita pun hari ini harus percaya, waktu saudara hari ini bisa melakukan kebaikan bagi orang, saudara bisa melakukan hal yang benar bagi orang lain, saudara percayalah kemuliaan Allah ternyatakan di dalam hidup saudara. Jadi misalnya saudara melakukan suatu perbuatan baik bagi orang lain, di mana orang itu adalah orang yang sangat membutuhkan. Tapi waktu saudara menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menolong orang itu, saudara akan menjadi orang yang menikmati kemuliaan Tuhan. Saudara, ada satu kali, saudara, waktu saya pernah satu kali menjadi seorang pemuda yang bekerja di Taiwan. Jadi saya pernah kerja di Taiwan, saudara. Dan waktu itu saya kerja sebagai Fahaipao. Fahaipao itu adalah membagikan brosur-brosur apartemen waktu itu. Saya satu kali, saudara, saya berada di dalam satu posisi di depan satu mall, di mana saya membagikan brosur itu. Dan saudara, kadang-kadang saya diusir, tidak boleh di depan mall, kamu harus di pinggir mall. Maka saya diusir ke situ. Sampai di sana saya bagikan, diusir lagi ke tempat lain. Sehingga akhirnya saya itu capek luar biasa. Kenapa? Saya berusaha melakukan pekerjaan dengan baik, tapi justru diusir sana, usir sini. Lalu saya justru menjadi orang yang setiap hari menjadi orang yang ditolak. Kedua, saudara, saya juga pernah membagikan brosur itu di pinggir, di bawah lampu merah. Jadi kalau saudara di Indonesia, saudara kalau di lampu merah, naik mobil, lampu merah, ada orang-orang yang jualan, gitu ya. Terus jualan koran, jualan minuman, jualan makanan. Saudara, saya di dalam masa hidup saya pernah di bawah lampu merah itu, saya bagikan brosur apartemen, saudara, di Taiwan. Saudara bayangkan, di Taiwan, saya siang-siang bagikan brosur itu. Sehingga waktu saya muda, waktu saya umur sekitar 18 tahun sampai 20 tahun itu, saya punya kulit itu hitam luar biasa. Sudah rambutnya gondrong, lalu saya punya muka itu hitam. Hitam kenapa? Karena setiap hari saya di bawah matahari.
Sehingga akhirnya saya punya kulit itu merah. Dan waktu merah akhirnya jadi hitam. Dan waktu jadi hitam sudah seperti nggak dikenal lagi. Sudah waktu sudah lihat foto-foto muda saya itu rata-rata kulit saya itu hitam. Kenapa demikian? Karena saya kerja setengah mati untuk dapat uang. Nah, sudah di dalam keadaan seperti itu kadang-kadang saya harus melawan akan apa yang namanya haus. Dan saya adalah orang yang sangat tidak tahan untuk tidak minum. Maka saya selalu siap minuman untuk minum. Pada saat saya kerja dan kepanasan, saya minum. Dan minum. So, ada satu kali di mana saya berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena saya punya uang sudah habis. Saya punya uang waktu itu tinggal berapa? Nggak sampai 100 NT atau nggak sampai 30.000. Saya sudah habis tuh uang. Dan waktu itu saya nggak bisa punya uang untuk bisa berangkat untuk pulang. Dan waktu itu saya nggak tahu kenapa, saudara. Saya doa kepada Tuhan. Saya doa bilang, Tuhan, anakmu ini kasihan. Sayang cuma punya 30.000 rupiah saja. Saya nggak bisa lagi untuk punya akan kesempatan bisa beli makanan. Saya sudah kelaparan, saya nggak tahu mau makan apa. Kalaupun saya bisa pulang, saya mungkin harus pinjam teman saya untuk beli uang, minta uang untuk makan, dan sebagainya. Saya sudah rencana bisa pulang, saya mau utang sama teman saya. Waktu itu saya betul-betul sangat hancur, betul sangat-sangat tidak ada uang. Dan waktu itu saya berdoa sama Tuhan. Dan saya nggak sadar, saudara. Waktu saya doa, saya di situ juga sempat meneteskan air mata. Saya nangis. Kenapa? Karena saya merasa diri itu sangat-sangat kasihan sama diri sendiri. Dan waktu saya ngerasain seperti itu, saya nggak bisa lupa kejadian ini. Yaitu apa, saudara? Saya nggak bisa lupa waktu saya kerja dengan air mata bagi-bagi. Dengan satu hal saya menangisi diri. Di situ jauh di seberang sana, di seberang jalanan di situ, saya punya bos, saya punya laupan, saya punya akan atasan yang mempekerjakan saya. Dia melihat saya dari jauh. Saya tidak tahu, saudara. Dan dia melihat dari jauh apa yang saya ini. Lalu akhirnya saya sudah kerja setengah mati, bagi-bagi. Saya sudah bagi semuanya. Tiba-tiba dia menghampiri saya. Saya kaget, langsung saya hormat sama dia. Lalu dia tanya kepada saya, gimana pekerjaanmu siang ini? Saya bilang, oh saya sudah bagi-bagi, tinggal segini, tinggal sedikit. Oke, ya sudah, bagus. Kamu bagi sampai habis ya. Setelah bagi habis, kamu pulang ya. Terus saya dengan anggukan kepala, Pak, terima kasih. Saya langsung pulang. Jadi tidak usah balik kantor ya, tidak usah balik kantor, kamu langsung pulang. Lalu tiba-tiba dia langsung ambil di kantongnya uang, masukkan ke kantong saya. Dan dia mengatakan, beli makan ya, pergi beli makan sana. Dan akhirnya dia langsung jalan. Saya waktu itu berdoa, seakan-akan tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang dengar. Saya cuma berdoa di dalam hati. Saya bicara kepada Tuhan, Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu. Saya nggak tahu saya harus buat apa. Saya sudah nggak tahu mau gimana hidup. Ini tahun 98, masa yang sangat-sangat penuh dengan penderitaan. Karena inflasi, tidak ada yang punya uang. Semua kirim uang harus dipotong 20%. Dari Indonesia kalau mau kirim ke Taiwan, kirim ke Bank of America dulu 10%. Lalu dari Bank of America kirim lagi ke Bank of Taiwan 10%. Jadi setiap orang kirim uang dari Indonesia, kirim ke Taiwan, harus dipotong 20%. Sudah 20% itu tinggi sekali. Apalagi tahun 98, inflasi begitu tinggi. Sudah, dengan keadaan seperti itu, saya hanya bicara sama Tuhan saja. Tuhan, tolonglah saya. Karena saya cuma punya 30.000 rupiah untuk hidup berapa hari ini. Maka waktu saya nggak tahu dari mana uang. Saya nggak tahu bagaimana saya bisa untuk dapat memperoleh akan bantuan dari orang lain. Maka saudara, dan waktu itu, waktu dia masukkan uang ke saya punya kantong, lalu dia mengatakan, pergi makan sana. Dari situ, dia tinggalkan saya. Saya langsung air mata tidak bisa tahan. Saudara, saya langsung tidak bisa tahan. Lalu saya lihat, saya lihat di kantong saya, dia kasih uang. Dia kasih saya uang 300.000. Dan saya sangat bersuka cita. Saya sangat senang. Dan saya sangat punya akan satu hal, yaitu apa? Tuhan, Kau yang menolong saya. Kau pakai bos saya, menggerakkan hatinya.
Waktu saya kerja dengan air mata, dia lihat, dan pada saat dia lihat, saya percaya Tuhan gerakkan hatinya. Dan Tuhan gerakkan hatinya, beri untuk menyatakan bahwa aku adalah alat Tuhan. Aku dipakai untuk membantumu hari ini. Saudara, kadang Tuhan menyatakan kemuliaannya melalui perbuatan orang percaya. Dan kadang Tuhan menggerakkan orang-orang yang nggak percaya sekalipun. Tuhan juga bisa pakai. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa aku bisa pakai siapa saja. Aku bisa pakai orang percaya, bisa pakai orang nggak percaya. Aku bisa pakai orang sehat, aku bisa pakai orang cacat. Aku bisa pakai orang dewasa, aku juga bisa pakai orang miskin. Aku bisa pakai siapa saja. Tetapi orang percaya harus punya akan satu hal, yaitu apa? Respon perbuatan yang sejati. Jadi kalau saya sudah diberkati oleh Tuhan, maka saya harus ingat bahwa saya harus jadi berkat bagi orang lain. Dan itulah kenapa, salah satu, kenapa saya menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Karena Tuhan sudah banyak menolong saya di dalam hidup saya. Khususnya di masa muda saya. Tuhan sudah terlalu banyak menolong saya. Dan pertolongannya itu di dalam ujung tanduk saya. Ujung tanduk iman saya. Tuhan menyatakan kemuliaannya. Melalui orang-orang yang sudah Tuhan pilih. Sehingga akhirnya saya semakin konfirmasi bahwa saya harus meresponi panggilan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Dan keempat, saudara, yaitu adalah Allah menyatakan kemuliaannya melalui penderitaan orang-orang percaya atau penderitaan sengsara orang-orang percaya. Kristus juga menderita bagi orang berdosa. Maka kita pun juga mengikut Kristus, menyangkal diri, memikul salib, menjadi pengikut Kristus. Kita pun juga mengalami penderitaan. Hari ini banyak orang Kristen dihina-hina. Banyak orang jadi Kristen dianggap orang-orang yang tidak beres. Saudara, saya satu kali datang ke satu keluarga. Waktu itu saya punya keluarga di Guangzhou mengadakan akan satu kebaktian penghiburan. Karena ada salah satu keluarga kami yang dari Meizhou, itu adalah seorang yang Kristen. Di dalam keluarga itu dia Kristen. Tapi yang lain tidak banyak yang nggak Kristen. Dan akhirnya pada saat itu saya dan istri saya berangkat waktu itu pergi ke Guangzhou. Dan ketemu dengan keluarga ini yang saya hanya ketemu satu kali. Dan waktu akhirnya ketemu di sana, dan akhirnya saya menjadi orang-orang yang menghibur mereka dan mengajak mereka melihat Tuhan mengasihi keluarga ini. Tuhan sudah memberikan Kristus kepada orang ini, ini. Sehingga Tuhan pasti akan memberikan akan surga bagi tempatnya. Nah, saudara, maka bagaimana dengan keluarga yang ada di sini? Sudahkah engkau menerima Kristus? Maka Kristus satu-satunya yang dapat memberikan surgawi bagimu. Dan waktu saya turun ke situ, lalu akhirnya ada satu orang yang masih akan kawan baik dari om yang sudah meninggal itu. Dan akhirnya dia mengatakan satu hal. Kamu orang Kristen? Iya. Kenapa kamu bodoh sekali jadi orang Kristen? Kenapa kamu kok mau jadi orang Kristen? Saya bingung, saudara. Kenapa enggak boleh jadi Kristen? Lalu dia mengatakan, orang Kristen itu cuma baca Alkitab, enggak pernah tahu apa yang ada dalam dunia. Orang Kristen itu cuma percaya Tuhan, hanya hidup melewati apa yang menjadi nasib saja. Enggak mau berjuang, enggak mau hidup mewujudkan sesuatu, hidup cuma pasrah sama Tuhan, doa sama Tuhan. Itu orang lemah bagi dia. Saya waktu dengar kalimat itu dalam hati saya, ini orang kurang ajar. Siapa bilang bahwa orang Kristen itu lemah? Orang Kristen itu justru kuat karena apa? Karena mereka di dalam Kristus mereka bertahan. Justru karena dikuatkan Tuhan, kita baru bisa lewati semua. Tapi bagi dia, orang Kristen itu lemah. Orang Kristen itu bocai istilahnya, tidak ada artinya. Orang Kristen cuma bisa doa, ada masalah doa dan sebagainya. Maka sudah dianggap orang Kristen itu tidak ada artinya. Sudah dia caci maki dengan bahasa yang halus sekali. Apalagi dia mengatakan, coba lihat di gereja,
Kenapa cuma laki-laki yang menonjol? Kenapa perempuan harus takluk sama laki-laki? Apa itu? Perempuan juga boleh loh jadi pemimpin. Maka perempuan boleh loh jadi pendeta. Maka perempuan boleh loh untuk mengambil posisi. Maka siapa bilang pemimpin tuh harus laki-laki? Saya bilang kitab suci mengajarkan laki-laki itu adalah pemimpin, wanita itu adalah penolong. Itu bukan ajaran benar. Itu ajaran yang tidak adil. Itu loh Tuhanmu itu. Tuhanmu mengajarkan tidak adil. Saudara, si Claudia waktu dengar pun juga sangat tidak suka. Tetapi saudara, kita tidak boleh menjadi orang yang jadi batu sandungan. Makanya kita mengatakan, kami menjalani semua ini karena ada dasar. Kami nggak ikut selera kami. Kami ikut selera kitab suci. Kitab suci mengajarkan kami bagaimana mengikuti selera Tuhan. Maka inilah selera Tuhan. Dan selera Tuhan tidak pernah salah. Karena Tuhan tidak pernah salah. Maka Tuhan tidak pernah salah memberikan akan standar yang tidak pernah salah. Maka kalau kita ikut standar Tuhan, kita pun tidak pernah salah. Karena Tuhan yang menjadi standar kita. Maka saudara, dan waktu kita menjalankan apa yang dimau oleh Tuhan, kita kadang-kadang tidak disukai dunia. Dan itu adalah bagian dari penderitaan orang percaya. Tetapi Pendeta Siwetong mengatakan, justru waktu kamu menderita bagi Tuhan, disitulah kemuliaan Tuhan akan terpancar melalui hidupmu. Apakah kamu setia? Apakah kamu tetap percaya? Apakah engkau tetap kuat di dalam Tuhan? Atau kamu kompromi? Saudara. Maka saudara, pelajaran bagi kita yaitu kemuliaan Allah justru menuntun kita untuk tidak kompromi. Kemuliaan Allah justru terpancar dari setiap perjuangan yang setia, komitmen sampai akhir. Saudara, Natal bicara tentang inkarnasi Kristus. Natal bicara tentang anak Allah yang lahir ke dalam dunia menjadi manusia untuk menjadi satu-satunya penebus dosa manusia. Di mana orang-orang yang dihidupkan oleh Kristus, maka mereka menjadi orang percaya. Dan orang percaya dapat menjadi alat kemuliaan Tuhan melalui perbuatan mereka. Dan meskipun dunia menolak mereka, mereka menderita oleh karena perlakuan dunia. Tapi kehidupan orang percaya mengikut Tuhan dengan setia, senantiasa menjadi alat kemuliaan Tuhan yang tidak pernah kendor. Berkatnya akan terus melimpah. Hanya bagi orang-orang yang berada di dalam Yesus Kristus. Maka itulah Natal. Saudara. Natal tidak bisa lepas dari Kristus. Maka itulah kenapa Theology of Christmas bicara tentang incarnation, bicara tentang kenosis, dan bicara tentang glory. Dan kiranya semua ini menjadi proklamasi Injil. Bahwa tanpa Kristus, tanpa akan pekerjaan Tuhan, melalui pengosongan diri di dalam pribadi Kristus, dan melalui kemuliaan Kristus, manusia tidak mungkin menemukan jawaban bagaimana merayakan Natal yang sejati. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan berbelas kasihan memimpin kita semua. Memasuki bulan Natal ini dengan satu semangat, yaitu hanya berpusatkan pada Kristus saja. Mari kita merayakan Natal di dalam kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala. Kita bersama-sama berdoa. Saya minta dua rekan kita berdoa. Saya minta untuk Monica, Beijing. Dan saya minta juga yang kedua adalah Alista yang ada di Bangka untuk bisa berdoa untuk kita. Saya minta Monica dan juga untuk Alista untuk berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur ya Bapa, kami sangat berterima kasih karena Engkau telah memperbolehkan kami untuk sekali lagi mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ampuni kami Bapa sih kalau misalnya kami sering kali lari dari hadapan-Mu, tidak ingin mengetahui tentang Engkau, tapi biar Engkau terus yang memberikan hati bagi kami untuk selalu mau mengetahui, mau mempelajari tentang Engkau. Terima kasih Bapak atas firman-Mu hari ini. Kami mempelajari lagi sekali tentang kemuliaan-Mu ya Bapak, bukan kemuliaan kami. Terima kasih Bapak, biar Kau sertai kami masing-masing, sebentar lagi kami akan melakukan pekerjaan kami yang lain atau beristirahat, biar Engkau yang menyertai. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar lewat hamba-Mu Kodan dalam persekutuan pemuda malam ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, kami dapat belajar memahami kemuliaan Tuhan yang benar. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kebaikan-Mu yang melimpah dalam hidup kami, menyadari anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami, yang gak layak di hadapan-Mu, membuat hati kami hancur atas dosa-dosa yang kami lakukan yang memberontak melawan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, atas dosa-dosa kami. Dengan hati yang menyesal mengingat dosa-dosa kami yang begitu jahat, dan pride diri yang kami sembah bukan Tuhan yang kami utamakan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu kepada umat-Mu lewat inkarnasi Kristus ke dalam dunia, untuk menyelamatkan umat-Mu yang menjadi satu-satunya alasan untuk kami hidup benar menggenapi kehendak Tuhan. Tuhan tolong berikan kami hati yang rendah hati, mau belajar mengenal Allah yang benar-benar benar. Berikan kami hati yang peka untuk mendengar tuntunan Tuhan. Jangan biarkan kami mengenalkan diri kami sendiri, menafsir dengan pengertian kami sendiri. Tapi biarlah kami hanya memandang kepada Tuhan. Tiap-tiap hari dalam hidup kami yang singkat, kami hanya bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Tolong ubah hati kami Tuhan, bentuk kami Tuhan, bertumbuh dalam iman kami untuk menghidupi panggilan Tuhan dengan setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, pemeliharaan-Mu yang senantiasa menyertai Kodan dan Ciklau di tengah pergumulan dan tantangan yang mungkin hadir dalam pelayanan. Tuhan tolong berkati pelayanan Kodan dan Ciklau agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan contoh teladan iman untuk kami anak-anak muda di generasi ini menjalani hidup yang berkenan di hadapan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.